Halo guys, kembali lagi di channel Teroswi Channel. Nah, ini masih berkaitan dengan video yang kemarin. Nah, tapi di video kemarin itu aku nggak jawab satu pertanyaan yang sering banget ditanyain. Apa mau tahu? Nah, pasti kalian tanya kan, Bang, gimana sih caranya lu nyimpen koin miningan lu? Nah, di sini aku mau jawab, aku biasa nyimpen koin mininganku itu di wallet namanya. Nah, pasti kalian bingung kan, wallet apa? Nah, buat kalian yang nggak tahu wallet, jadi wallet itu adalah tempat di mana kita bisa menyimpan koin-koin yang kita punya ke suatu tempat. Nah, tempat ini disebut dengan wallet. Sesuai dengan wallet yang artinya adalah dompet. Nah, di mana wallet ini kita bisa menyimpan semuanya koin-koin kita ke dalam tempat itu aja. Jadi kita nggak perlu takut, oh ini bakal hilang atau oh ini bakal dicuri orang atau segala macam. Karena yang namanya aplikasi sebuah wallet atau software sebuah wallet itu udah dilengkapi dengan pengamanan yang ya kurang lebih oke lah udah. Jadi kalian gak usah takut khawatir kalau itu bakal hilang ya. By the way, kalian tuh tipe orang yang mana sih? Kalian tuh tipe investor yang jangka panjang apa investor yang jangka pendek? Nah, investor jangka panjang itu yang kalian cuman nabung dan kalian bakal ambil itu semuanya di 10 tahun lagi apa 5 tahun lagi. Tapi kalau investor jangka pendek itu kalian cuma nabung. Terus kalau misal harganya naik kalian jual, kalau misal harganya turun kalian beli, naik harga jual. Berarti itu kayak kalian tiap hari itu mantengin grafik kalau naik jual, turun beli. Nah itu investor jangka pendek. Nah buat kalian itu tipe mana sih? Soalnya pertanyaanku yang ini, tipe investor jangka panjang apapun jangka pendek itu akan mempengaruhi dari rekomendasi aku. Nah rekomendasi wallet yang aku mau kasih ke kalian itu juga berbasis pada investor jangka panjang apa cuma mau jangka pendek. Nah, sekarang kita mulai dulu dari jangka pendek dulu ya. Buat kalian yang mungkin tipenya investor jangka pendek, aku saranin kalian juga buat pakai Indodax aja. Orang Indonesia pasti tahu banget yang namanya Indodax. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu Indodax itu adalah tempat jual beli cryptocurrency di mana di dalam Indodax sendiri itu juga banyak banget pilihan koin. Nggak cuma Bitcoin, mungkin ada Ethereum, ada Binance, ada Dogecoin yang sekarang lagi hype ini kan. Dan juga ada lagi kayak Tron dan lain sebagainya. Di Indodax ini itu nggak cuman kita jual beli doang, tapi di Indodax ini kalian juga bisa memakai fitur yaitu wallet. Jadi koin hasil miningan kalian bisa masukin ke walletnya Indodax itu sendiri guys. Misal kalian mining Ethereum sekarang ya, kalian berarti juga punya dong Ethereum dan kalian tuh mau jual belikan. Misal kayak kalian mau bayar kebutuhan ini, kebutuhan itu, ataupun kalian mau tukar Ethereum dengan koin lainnya seperti Bitcoin. Misal kalian habis mining. Nah, dari koin miningan itu kalian bisa convert ke Bitcoin. Bisa Bitcoin harganya rendah terus misal besoknya lagi harganya tinggi kalian bisa jual. Nah, itu tipe-tipe investor jangka pendek. Nah, tapi belum ada yang pernah tahu kan kalau di Indodax ini itu adalah aplikasi yang nggak pernah ngasih bunga ke kita. Jadi bunga yang kita dapat dari Indodax itu cuma murni fluktuasi dari Bitcoin. Kalau misal dia naik, ya kita ikut naik. Kalau turun, ya kita ikut turun. Kalau kalian investor jangka pendek, pasti kalian nggak mentingin yang namanya bunga kan. Yang penting uang yang kalian dapat itu bisa langsung kalian jual, belikan, gitu kan. Ya udah, lanjut ke topik ya. Jadi selama aku mining sampai sekarang, itu aku cuma pernah pakai 2 wallet doang. Kenapa cuma 2? Karena dari pengalaman aku, sebetulnya aku pernah pakai 4 guys. Total 4 wallet yang aku pernah coba. Tapi yang menurut aku yang paling bagus itu cuma 2. Yang pertama adalah Coinbase. Kalian udah pernah dengar nggak sih apa itu Coinbase? Nah, pasti kalian juga pernah dikit-dikit dengar kan. Kalau misal kalian kriptomaniak, pasti kalian tahu apa itu Coinbase. Jadi, Coinbase itu adalah koin. Ya, jadi dia tuh lebih tepatnya adalah koin, sama kayak Bitcoin ataupun Ethereum. Di mana koin ini itu pernah menduduki 50 koin terbaik di dunia pada masanya. Jadi kalau sekarang bukan masanya lagi ya. Jadi pada masanya kemarin dia tuh menduduki 50 koin terbaik di dunia dengan volume market cap yang paling banyak. Jadi Coinbase itu merupakan sebuah aplikasi atau platform di mana biasanya orang-orang yang mining itu masukin koinnya ke dalam Coinbase itu sendiri. Selain itu, Coinbase itu juga memiliki fitur di mana dia itu bisa mengexchange koin kita ke koin lain. Ingat ya, dari koin A ke koin B. Nggak bisa dari koin A ke uang. Nah itu bedanya, nggak bisa dari A ke uang. Tapi dia tuh bisanya ke A ke B. Jadi cuma tuker koin gitu doang sih, lebih tepat. Sistem kerjanya itu sama banget sama kayak Uniswap. Kalau misalnya kalian tahu Uniswap tuh juga sama kayak fiturnya Coinbase di mana dia tuh cuma menukar A ke B, dari koin A ke cuman koin B.
Kenapa sih kok aku saranin Coinbase Wallet ini? Yang pertama adalah Coinbase itu kerjasama dengan NiceHash. Nah, pasti kalian tahu kan apa itu NiceHash. Nah, buat kalian yang suka pandangin videoku yang ada di atas ini, itu pasti kalian tahu apa itu NiceHash. Di mana NiceHash itu adalah sebuah platform atau software mining di mana kita bisa menghasilkan Bitcoin. Nah, Coinbase sama NiceHash ini dia itu bekerja sama sehingga membuat biaya transfernya itu nol ataupun gratis. Nah, kapan lagi kalian bisa nemuin NiceHash dengan Coinbase biaya transfernya itu gratis, dan satu lagi transfernya itu cepat. Jadi periode transfernya dari NiceHash ke Coinbase ini dia itu sangat cepat, kurang dari 5 menit. Kalian bisa bayangin koin mana yang bisa transfer ke wallet kalian kurang dari 5 menit kalau bukan dari Coinbase. Nah, itu salah satu yang bikin aku senang gitu kan. Kalau misal kalian transfer lebih dari 5 menit ataupun 10 menit ataupun 1 jam, pasti kalian khawatir pasti yang pertama. Yang kedua, pasti kalian nggak nyaman. Ini koin ini betul nggak ya addressnya, apa salah, apa jangan-jangan salah. Nah, pasti kalian ada khawatir yang kayak gitu kan. Tapi kalau di NiceHash sama Coinbase ini udahlah, itu semua dilupain. Soalnya itu cuman makan waktu kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Menurut aku sih, Coinbase Wallet ini kalian bisa pakai buat kalian yang suka-suka tuker koin aja. Misal kalian bosen koin Bitcoin, kalian akan tuker ke koin BNB, ke koin Ethereum Classic, Seal, ataupun yang lainnya, yang koin yang bisa ditukar. Dan ingat ya, nggak semua koin tuh available di Coinbase Wallet ini. Nggak semua koin, nggak sama kayak Indodax. Nah, sekarang lanjut yang kedua, investor jangka panjang. Nah, di sini aku mau ngaitin ke yang bunga tadi itu. Nah, buat kalian yang tipe-tipe investor jangka panjang, which is itu sama dengan aku juga tipe orangnya investor jangka panjang. Nah, kalau kalian investor jangka panjang itu pasti kalian utamain yang namanya fundamental, analisa fundamental sama analisa teknikal dulu, sebelum kalian betul-betul masuk ke koin-koin yang mau kalian beli. Nah, wallet kedua yang aku mau saranin ke kalian adalah Celsius Wallet. Buat kalian yang mau link downloadnya, aku sertain di deskripsi ya. Nah, jadi kalau misal kalian pakai link download yang aku pakai, ntar kalian bakal dapet $30 dari aku. Soalnya itu kayak referral ID gitu guys. Misal kalian pakai, kalian akan dapat $30 secara gratis berupa Bitcoin. Kapan lagi kan kalian dapat $30 berupa Bitcoin. Nah, jadi pastiin kalian daftar pakai link aku ya. Ya udah, lanjut ke topik. Sama kayak Coinbase tadi, di mana Celsius sendiri itu pada dasarnya adalah juga koin, tapi bedanya koin sini dia itu belum pernah menduduki sebagai koin terbaik di dunia. Tapi nggak usah masalah itu guys, karena yang kita mau andelin di sini adalah fungsi ataupun fiturnya kan. Jadi aku saranin buat kalian yang tipe-tipe investor jangka panjang, udahlah coba download Celsius ini, karena di sini itu bunganya mantap. Ya, kenapa aku bisa bilang mantap? Karena bunganya itu besar banget guys. Nggak kayak dompet-dompet atau wallet-wallet lainnya yang ngasih bunganya kecil gitu kan. Yang kalian bisa lihat di sini, bunganya itu besar banget kan. Apalagi kalau buat Bitcoin itu bunganya sekitar 6,2%. Kalau misal kalian punya Ethereum, kalian juga bisa dapetin bunga sekitar 6,35%. Dan misal kalian punya Tether atau USD Tether lebih tepatnya, itu kalian bisa ngedapetin sekitar 13,3% per tahun. Ingat ya, ini 6,2% atau 6,35% itu per tahun, bukan per bulan ya. Jadi kalau misal kalian mau hitung per bulan ya juga per tahun itu dibagi 12. Jadi sekitar 1 bulan kalian bisa dapat 1% dari aset kalian. Nih ya, bayangin kalian punya uang 1000 USD dengan return 13,3% per tahun. Kalian juga udah bisa dapetin bunga sebanyak 140 USD dalam setahun. Nah, kalian bayangin aja lah, kalian cuma taruh uang, tapi kalian juga bisa dapat bunga. Kapan lagi, ayo? Nah, cuma di Celsius jawabannya. Oh iya, lupa mention. Jadi di Celsius itu sistemnya bukan sistem stack ya. Buat kalian yang nggak tahu sistem stack itu seperti apa, jadi sistem stack itu adalah menyuruh kita untuk menyimpan sejumlah uang yang akan dikunci selama 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan, ataupun bisa setahun. Itu semua tergantung dari vendor aplikasi apa yang kalian pakai. Jadi di Celsius Wallet itu dia tuh nggak ngewajibin kalian buat nyimpen koin selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi cuma cukup 1 minggu aja kalian tabung di situ. Jangan diapa-apain, udahlah kalian cuma 1 minggu kalian bakal dapat 1%-nya yang tadi aku udah sebutin di video di awal. Nah, contohnya kayak aku sendiri. Berhubung aku di Celsius Wallet tuh punya uang 2000 USD,
Jadi sekitar 1 minggu aku bisa dapetin $2 lah kurang lebih. Jadi kalau 1 bulan $8. Kalau 1 tahun $96, atau kalian bisa bilang $100 lah gitulah. $100 dalam setahun kalian nggak ngapa-ngapain. Jadi kalian bayangin, kalian cuma taruh uang kalian di situ dan kalian nggak usah apa-apain lah. Misal kalian mau perlu uang, ya udah kalian pakai kayak aku dulu pakai kan. Jadi aku udah bilang dari awal, kalau aku dari awal sampai akhir aku coba pakai Celsius terus kan. Nah tapi kalian kenapa tanya, loh kok bunganya cuma $13? Nah itu karena waktu itu aku perlu uang, aku tarik. Aku perlu uang, aku tarik. Jadi waktu awal-awal mining itu aku masih perlu uang buat beli GPU lagi. Tapi kalau sekarang aku udah murni, aku taruh di situ aja lah. Jadi kayak uang itu akan menghidupi aku sendiri gitu kan. Nah, inti dari video ini adalah kalian tuh harus tentuin dulu. Kalian tuh tipe orang yang mana? Investor jangka panjang apa investor jangka pendek? Kalau misalkan investor jangka panjang, udah ikutin saranku, kalian masukin ke Coinbase ataupun Celsius. Itu wallet yang aku rekomendasiin ke kalian. Kalau misalnya kalian tipe investor yang jangka pendek, ya udahlah, kalian masukin ke Indodax aja. Karena di Indodax kalian bisa jual beliin sesuai dengan trennya masing-masing. Nah, ya udah guys, sekian dulu video aku bisa bikin kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pecinta mining. Oke guys, bye bye.